Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 574 Pertemuan Jasper dan Penelope adalah murni kebetulan. Sejauh menyangkut Jasper, membantu Penelope, merupakan perpisahan terakhir untuk kehidupan sebelumnya dan masa lalunya. Lagi pula, Jasper bukanlah orang yang tidak punya hati. Sementara keduanya tidak berbagi masa lalu yang sangat bahagia, Penelope, jika ada, masih wanita yang paling lama berada di sisi Jasper. Sekarang mereka masing-masing memiliki kehidupan mereka sendiri untuk dijalani, paling tidak yang bisa dilakukan Jasper adalah mengucapkan selamat tinggal pada era hidupnya itu. Namun, Jasper tidak pernah menyangka Penelope akan membawakan pesan yang begitu penting untuknya. Dipanggil Terence atau semacamnya. Kalau begitu, siapa lagi selain Terence lain? Tentu saja, orang yang pertama kali dipikirkan Jasper ketika dia mendengar kata-kata Penelope adalah dua bersaudara, Terence dan Darrell lain. Melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan, Jasper ingat Terence tidak pernah menunjukkan dirinya lagi setelah meninggalkan menakan malam dengan gusar kemarin. Sementara itu, Darrell tinggal di kota Teva sepanjang waktu. Sekembalinya ke rumah, Jasper memanggil Julian. Pergilah ke Shangri-La Hotel, selidiki apakah Terence kembali atau tidak. Jika dia kembali, aku perlu tahu kapan dia kembali dan dengan siapa dia berhubungan sejak dia kembali. Setelah menerima instruksi Jasper, Julian mengangguk dan segera pergi untuk menyelidiki. Tunggu, Jasper menelepon Julian kembali. Tetap satu low profile. Jangan sampai ada yang tahu tentang penyelidikanmu, Jasper mengingatkan. Julian tersenyum dan berbalik untuk pergi. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, Julian kembali saat malam baru saja tiba. Aku telah menemukan apa yang ingin kau ketahui, Jasper. Terence kembali sekitar tengah malam kemarin. Ada catatan dia di hotel sejak dia menggunakan kartu identitasnya untuk check-in ke kamar. Terence tidak keluar dari kamarnya sampai pagi ini, tetapi ketika dia keluar, dia pergi bersama kakaknya, Darrell. Mereka berdua membeli sesuatu lalu kembali ke hotel. Setelah ini, kedua bersaudara itu, bersama orang tua mereka, naik mobil kembali ke Provinsi Fight. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, kemana Terence pergi kemarin? Siapa yang dia temui? Julian menggelengkan kepalanya. Yang aku temukan adalah dia telah membeli tiket ke ibu kota provinsi setelah dia meninggalkan makan malam kemarin, lalu dia naik kereta terakhir kembali. Tapi siapa yang dia temui selama keberangkatan itu, aku tidak tahu. Jasper menjawab tanpa ekspresi, baiklah, mengerti. Setelah Julian pergi, Jasper duduk sendirian di ruang kerjanya tenggelam dalam pikirannya. Naluri Jasper memberitahunya bahwa Terence pergi ke ibu kota provinsi karena alasan tertentu. Mungkin untuk menemui apa yang dia sebut orang hebat itu. Namun, setelah dia merenungkannya, Jasper menemukan bahwa dia tidak bisa memikirkan orang-orang hebat yang ingin menghancurkannya. Akhirnya, Jasper memutuskan untuk menelepon Dawson. Paman Suler, sapa Jasper. Dawson tersenyum. Ada apa, Jasper? Apa ada sesuatu terjadi? Jasper tertawa. Tidak ada yang terjadi. Aku hanya ingin memeriksa apa yang kau lakukan akhir-akhir ini. Oh. Dan apakah ada kegiatan di ibu kota provinsi akhir-akhir ini? Dawson tertegun sejenak sebelum dia menjawab, aku tidak mendengar apa-apa. Semuanya sudah cukup tenang baru-baru ini. Alis berkerut Jasper mengendur dan dia tersenyum. Bagus kalau begitu. Dawson dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang terjadi, jadi dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kau menerima berita tentang sesuatu yang terjadi? Jasper menjawab, seseorang mungkin menargetkan aku, tetapi aku belum sepenuhnya yakin akan hal ini. Aku harus waspada sedikit lebih lama sebelum aku dapat mengkonfirmasi masalah ini. Bab 575 Dawson menjawab, baiklah kalau begitu. Ingatlah untuk meneleponku jika kau membutuhkan bantuan.
Jasper mengangguk. Baik, meletakkan telepon, ekspresi Jasper menjadi sedikit gelap. Positif palsu lebih baik daripada negatif palsu. Jasper tidak pernah memiliki kebiasaan untuk merasa nyaman, jadi dia akan selalu berhati-hati dan menjaga kewaspadaannya. Kabar dari Penelope ditambah dengan hasil penyelidikannya dari berbagai tempat telah memperkuat kasus seperti itu. Terence sendiri memiliki motif tersembunyi serta seseorang misterius yang mendukungnya. Untuk melakukan ini, Terence bahkan mencoba menarik Darrell ke dalam rencananya. Tetapi fakta bahwa Terence harus membujuk Darrell berarti Darrell tidak tahu apa yang terjadi atau belum sepenuhnya bergabung dengan pihak mereka. Jadi siapa dalang misterius di balik semua ini? Sudah waktunya makan malam, Jasper. Suara ibunya terdengar dari lantai bawah, memecah lamunan Jasper. Menghembuskan napas pelan, Jasper mengangguk dan berjalan keluar dari ruang kerjanya. Dia memutuskan bahwa dia akan mengamati sedikit lebih lama sebelum dia membuat rencana. Setidaknya sekarang dia punya target yang harus diwaspadai dan itu adalah Terence lain. Jika pihak lain ingin berurusan dengannya, maka hanya masalah waktu sebelum mereka bergerak. Pada saat yang sama di distrik biasa di Provinsi Fight, alis Darrell merekat erat saat dia melihat ekspresi gugup Terence dengan tatapan yang dalam. Dia berbicara dengan nada berat, "Apa kau sudah gila, Terence? Atau apa seseorang membiusmu dengan sesuatu? Bagaimana kau bisa begitu buta?" Terence mendengus dan menjawab, "Kau yang keras kepala di sini, Darrell." "Apa sih bagusnya Jasper? Mengapa kau begitu ingin mengikuti jejaknya?" Darrell menjawab dengan tegas, "Cukup omong kosong ini. Aku masih menganggur jika bukan karena dia. Aku masih membutuhkan dukungannya untuk bisnisku tahun depan, jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan melakukan sesuatu yang akan merugikannya?" Terence mencibir, "Itu hanya dia yang dermawan padamu. Apa kau tidak ingin menghasilkan uang sendiri? Tuan Hanks sudah mengatakan bahwa dia bersedia memberimu 2 kali lipat dari apa yang Jasper berikan kepadamu. Kau hanya perlu menganggukkan kepala dan setuju. Kau akan mendapatkan lebih banyak manfaat setelah semua ini selesai, jadi mengapa kau masih ragu-ragu?" Darrell menjawab dengan kesal, "Itu hanya janji kosong. Ditambah lagi, apa kau tahu bagaimana ini akan terdengar oleh kerabat kita jika berita ini tersebar? Apa kau ingin kehilangan semua rasa hormat?" Terence meludah ke tanah dan menjawab, "Jangan bicara omong kosong tentang kerabat kita, Darrell. Apa kau tidak melihat, semua kerabat ini lakukan adalah memandang rendah orang, mereka tidak peduli apa yang terjadi padamu sama sekali. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah kau bangkrut atau kaya. Jika kau yang kaya, maka mereka akan memujimu setiap hari dan semua yang kau lakukan dianggap benar. Pikirkan saja, kerabat ini selalu mengatakan bahwa kita berdua akan menjadi orang yang luar biasa di masyarakat. Kondisi keluarga kita lebih baik daripada Jasper, tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Sebelum ini, tidak ada yang memandang Jasper dengan hormat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Masing-masing dari mereka berbicara tentang betapa jeniusnya Jasper dan betapa luar biasanya dia. Aku lelah dengan semua ini, tapi inilah kenyataan. Ini adalah kebenarannya. Bagian terberat dari semua ini adalah bahkan jika kau berhasil membuka restoran hotpotmu, Darrell, yang kau dapatkan hanyalah 10% dari saham. Jasper bahkan tidak perlu melakukan apapun dan dia mendapatkan ujung tongkat yang lebih panjang. Mengapa? Semua yang dikatakan semua orang sampai sekarang adalah seberapa bagus Jasper, tetapi apakah ada yang akan mengingat berapa banyak usaha yang telah kau lakukan untuk ini? Kata-kata Terence membuat ekspresi Darrell berubah. Sementara kata-katanya kasar, Darrell harus mengakui bahwa adiknya mengatakan yang sebenarnya. Kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa di keluarga ini, Darrell. Jasper hanyalah seseorang yang menjadi kaya karena dia beruntung. Dia tidak punya hak untuk menginjak kita. Selain itu, kita bersaudara. Mengapa aku menjebakmu?
Dengan bujukan Terence, dia melihat Darrell akan setuju. Darrell berdiri dengan frustasi dan berbicara, "Cukup. Pikiranku kacau sekarang, jadi kita akan membicarakan ini lagi dalam beberapa hari." Tatapan Terence berubah suram ketika dia melihat Darrell pergi. Dia akan hancur jika dia tidak berhasil membujuk Darrell. Zayden tidak akan memaafkannya jika itu masalahnya. Itulah sebabnya Terence memutuskan bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membujuk Darrell, bagaimanapun caranya. Bab 576. Selain rencana jahat yang sedang direncanakan, waktu terus berlalu setiap hari. Sekarang adalah malam tahun baru, dan tahun baru akan segera tiba. Jasper tidak pergi kemanapun hari itu, memilih untuk tinggal di rumah bersama orang tuanya. Namun, itu tidak berarti dia tidak melakukan apa-apa. Dia menelepon Pak Tua Lau dan yang lainnya untuk menyampaikan salam malam tahun baru. Etika tidak boleh dilupakan. Sedangkan Gail Hurlbut, Jasper juga menelepon untuk memberinya salam. Dia telah menerima persyaratan Gail 2 hari yang lalu. Ini berarti dia akan mengambil peran sebagai wakil presiden Kamar Dagang Haddock Cabang Waterhoof setelah tahun baru ketika pekerjaan secara resmi dimulai lagi. Berita itu masih dirahasiakan dan hanya ada segelintir orang yang mengetahuinya, namun itu tidak menghentikan hubungan Jasper dan Gail untuk semakin dekat. Hal yang paling penting adalah dia harus berurusan dengan panggilan telepon yang panjang dengan Anna dan Wendy. Sementara kedua wanita itu berjauhan, mereka tampaknya memiliki pemahaman yang sangat diam-diam untuk tidak menelepon Jasper terlebih dahulu. Jasper sangat gembira dengan fakta itu, jadi dia menghabiskan lebih dari 1 jam untuk menelepon Wendy sebelum dia memutar nomor Anna. Setelah menelepon orang-orang yang harus dia hubungi, Jasper kemudian menerima telepon dari Hudson, Jack, dan banyak orang lainnya. Semua orang saling berbasa-basi, berharap kesehatan dan kemakmuran satu sama lain di tahun baru. Ini semua adalah percakapan yang diperlukan. Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa jika mereka berbicara terlalu banyak, tetapi tidak cukup berbicara akan dengan mudah menyinggung perasaan orang lain. Setelah menghibur orang-orang yang dia harus hibur, Jasper mendongak untuk menyadari bahwa sekarang sudah lewat jam 12 pagi. Ini menandai awal tahun 2001. Jasper berjalan ke jendela dan terkejut melihat salju mulai turun malam ini. Salju jarang terjadi di Tenggara dan sudah beberapa tahun sejak salju turun di kota Teva. Satu-satunya di samping Jasper sekarang adalah Julian yang kekar. "Julian, apa kau kenal seniman bela diri wanita yang bertanggung jawab yang dapat kamu rekomendasikan?" tanya Jasper. Julian memikirkannya sebelum menjawab, "Aku punya teman seniman bela diri yang baru saja menjadi instruktur seni bela diri. Apa kau ingin mengundangnya, Jasper?" Jasper tersenyum. "Aku merasa khawatir ketika tidak ada orang yang bersama dengan Wendy untuk melindunginya." Jasper mengangguk. "Baiklah. Aku akan menghubunginya besok." Sekarang setelah malam tahun baru berakhir, sekarang Januari lagi dan Jasper hanya akan semakin sibuk seiring berjalannya waktu. Ada banyak orang yang datang untuk menyambutnya, termasuk John yang membawa Kai. Kai membawa salib emas, melihat desain dan beratnya, setidaknya menelan harga $100.000 Somer meskipun tahu bahwa Kai memberikan hadiah itu sebagai ucapan terima kasih dan untuk menjilat Jasper. Jasper tidak menolaknya ketika dia melihat bagaimana ibu religiusnya, Sally, sangat bahagia sehingga mulutnya menganga. Setelah berurusan dengan sekelompok besar orang, Jasper dan orang tuanya tiba di kota Mauritius di ibu kota provinsi pada tanggal 4 Januari. Itu adalah hari di mana orang tua Jasper dan Wendy akan bertemu. Jasper memarkir Bentley tepat di depan rumah Dawson. Dawson berinisiatif mendekati mereka. Dia membuka pintu mobil dan mengulurkan tangan kepada Charlie yang sedang turun dari kendaraan. "Aku sudah lama menanti hari kedatanganmu, Charlie." Charlie tersenyum, masih sedikit gugup, dan menjabat tangan Dawson dengan kedua tangannya. "Halo, Tuan Suler, senang berkenalan denganmu juga." Bab 577. Seolah merasakan kegelisahan Charlie, Dawson tersenyum.
Kau tidak perlu terlalu sopan, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, kita akan segera menjadi keluarga, kau lebih tua dariku, jadi aku akan memperlakukanmu sebagai kakakku dan memanggilmu Charlie, kau juga bisa melakukan hal yang sama. Melihat betapa santainya pria kaya seperti Dawson, Charlie langsung menyukai pria itu dan tertawa kecil. Kalau begitu aku akan memanggilmu Dawson, karena aku lebih tua darimu. Nah begitu, ini pasti kakak iparku, kalau begitu. Dawson berbalik untuk tersenyum pada Sally dan menyapanya. Melihat bagaimana orang tua mereka berbicara dengan riang satu sama lain, baik Jasper dan Wendy menghela napas lega. Kau terlihat cantik hari ini, kata Jasper kepada Wendy sambil tertawa kecil. Wendy mengenakan mantel bulu imitasi merah muda hari ini dengan syal di lehernya yang putih. Pilihan pakaiannya membuat Wendy terlihat lebih segar dan ceria. Wendy tertawa kecil. Kau juga terlihat sangat tampan hari ini. Kedua keluarga memasuki villa dengan senyum di wajah mereka, dan Charlie menatap Jasper untuk memintanya mengeluarkan sebuah kotak besar. Jasper kemudian menyerahkannya kepada Dawson. Paman Suler, orang tuaku tidak tahu hadiah apa yang akan aku dapatkan karena ini pertama kalinya mereka datang. Silakan nikmati persembahan kecil kami ini. Dawson tercengang. Kalian datang sudah cukup, ada apa? Dengan semua pemberian hadiah ini. Ini barang langka ayah, ginseng liar berumur 200 tahun, kata Wendy sambil berdiri di sampingnya. Ekspresi Dawson berubah. 200 tahun. Sungguh sebuah harta karun. Dia membuka kotak di depan semua orang, dan di dalam kotak hadiah merah ada batang ginseng liar yang membentang hingga lebih dari 1 meter panjangnya, tampak seperti sedang hamil. Ini terlalu berlebihan, Dawson menoleh ke Charlie. Charlie tersenyum. Nilainya tidak penting, kau adalah orang yang mengatakan kepadaku untuk tidak terlalu sopan. Dawson tidak memprotes dan menerima hadiah itu sambil tersenyum. Makan siang berlalu dengan gembira. Baik Dawson dan Charlie minum alkohol, jadi keduanya pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat setelah makan siang. Jasper baru saja berencana mengajak pacarnya berkencan ketika dia menerima telepon dari Sean. Berpikir bahwa itu hanya panggilan untuk memberi salam, Jasper menerimanya hanya untuk mendengar nada panik Sean bergema melalui speaker begitu panggilan tersambung. Sesuatu telah terjadi di lokasi, Tuan Line. Sesuatu telah terjadi di lokasi. Alis Jasper melengkung saat dia menjawab dengan nada berat, apa yang membuatmu begitu panik? Ceritakan padaku apa yang terjadi perlahan-lahan. Mendengar itu, ekspresi Wendy berubah serius juga. Sean menelan ludah beberapa kali melalui telepon saat dia memaksa dirinya untuk tenang, ketika dia berbicara lagi, dengan nada yang sangat muram. Aku baru saja menerima berita bahwa kebakaran terjadi di lokasi setengah jam yang lalu. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api tetapi mereka sudah mengeluarkan 5 hingga 6 orang dari lokasi. Mereka semua terluka parah dan personel resmi melakukan penyelamatan darurat terhadap mereka. Jasper sangat marah dengan apa yang dia dengar dan berteriak, apa yang dilakukan orang-orang yang bertanggung jawab atas lokasi itu. Berapa kali aku memberitahu mereka bahwa ini tahun baru dan sementara aku mengerti semua orang berusaha memenuhi tenggat waktu, kita harus berhati-hati. Bagaimana bisa kebakaran terjadi pada tahap seperti itu? Dan dengan 5 hingga 6 pekerja terluka parah. Sean menjawab dengan sedih, kami sangat berhati-hati selama ini, tetapi sungguh aneh bagaimana api mulai menyala, berawal dari tempat tinggal para pekerja saat istirahat makan siang ketika sebagian besar pekerja sedang tidur, itu dimulai terlalu tiba-tiba bagi siapapun untuk keluar tepat waktu. Kau ada di mana sekarang? Jasper menekan amarahnya dan bertanya. Dalam perjalanan ke lokasi konstruksi, jawab Sean panik. Sampai di sana secepat mungkin dan fokus menenangkan para pekerja. Kau harus mengendalikan situasi ini dan jangan biarkan berita itu bocor dulu, aku akan segera ke sana. Jasper kemudian menutup telepon. Lokasi konstruksi terbakar, Jasper. Wendy bertanya dengan cemas. Jasper mengangguk dan menjawab dengan muram,
Kami masih belum tahu persis apa yang terjadi, tetapi sudah ada 5 hingga 6 dari mereka yang terluka parah. Mungkin ada lebih banyak orang di dalam tetapi kami belum menemukannya. Aku harus pergi, tunggu kabarku di sini. Haruskah aku membangunkan ayahku? Tanya Wendy. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia minum cukup banyak saat makan siang, jadi biarkan dia istirahat, aku akan menangani ini. Jasper kemudian memberitahu Julian dan melesat menuju lokasi konstruksi.